Endang, Iya Pak. sesudah ini saya minta waktu ya. Saya kumpul mereka. Sesudah ini seminar, boleh. Oh siap. Saya kumpul mereka supaya Cari handset. penguji. Bagaimana Pak Coach? Saya minta waktu Ibu Endang, Pak penguji boleh berangkat sudah. Oh, saya kira boleh bergabung juga saya kan, artinya mendengar-dengar penjelasan. Boleh juga, kasih masukan lebih bagus. Ah, Iya, supaya lebih Saya- sempurna. saya mau beranu sampai saya tiap meninggalkan room sebelum saya punya guru meninggalkan room. Katulah kita. Ya gosong. Yang penting Bapak tidak buru-buru ke Morowali. Besok masih subuh habis sholat subuh deh Pak Kabit. Siap. Saya kira Bapak betul mau ke Morowali betul. Kalau sama-sama saja. Besok lagi ada kegiatan ke sana. Oh. Ibu Endang, so ada Pak Sunario itu kayaknya. Iya baik Pak Sunario. Assalamualaikum Pak Mentor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Penguji, kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang selanjutnya untuk siang hari ini Ibu Selvi bersama mentor Pak Sunario. Untuk Ibu Selvi memaparkan rancangan aktualisasinya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Pak Coach yang baik hati. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Endang, evaluator yang host yang lebih baik hati dan banyak senyum. Yes, cocok. Dan saya hormati, saya banggakan Pak Penguji, Irfan Sadat. Bapak Irfan Sadat, Ya. Stop Pak. MSI, birokrasi yang handal dan inovatif. Mohon maaf Pak Mentor. Tak angkat kita yang sampai kita punya coach Pak. Yang saya hormati juga saya banggakan Pak Sunario Misnan SPD MPD, Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar selaku mentor dari. Terima kasih Pak, dengan kesibukannya masih bisa hadir mendampingi Ibu Selvi sampai sudah senyum-senyum Ibu Selvi. Ya, hadirannya Bapak. Iya, terima kasih. Dan juga saya banggakan peserta Ibu Selvi Hermanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Selvi menyajikan rancangan aktualisasinya. Silakan Ibu Din Pak Evan. Sonar langsung. Ya Pak, terima kasih Pak. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan Pak? Halo? Ya, Bu Selvi, Iya Pak. langsung ke rancangan saja, langsung ke kegiatan aja ya, tabel ya. Oh, iya Pak. Siap Pak. Iya. Di sini Pak. Di sini nih Pak. Halo Pak. Ya, ayo. Iya Pak. Terima kasih atas pengertiannya, atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Selvi Ramadhani, instansi SDM. Oh, Selvi ya. Oh iya. Iya Pak, Selvi Ramadhani. Ya, Bu Selvi. Terima kasih Pak. Dengan coaching Dr. Andus Abdul Wahab, Hermain APTMM, dengan mentor Bapak Sunario Misnan, SPD MPD. Baiklah, langsung saja pada
judul rancangan aktualisasi saya itu meningkatkan budaya literasi dengan pengadaan pojok baca di kelas 3 SDN Panimbawang dengan kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi, di mana tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, mencatat masukan dan arahan yang diberikan. Dan yang ketiga, meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan kegiatan, di mana output yang dihasilkan yaitu dokumentasi berupa pada saat konsultasi dengan mentor. Yang kedua, lembar konsultasi. Dan ketiga, lembar persetujuan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Nilai dasar aneka yang berkaitan dengan kegiatan tersebut yaitu akuntabilitas, nilai indikator yang terkait adalah transparansi, integritas dan kejelasan, nasionalisme, indikator ketuhanan dan persatuan, etika publik, indikator menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, komitmen mutu, indikatornya efektivitas, anti korupsi, indikatornya kerja keras, dan keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN yaitu Wall of Government. Kemudian di kegiatan kedua yaitu pembuatan pojok baca dengan 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merancang dan membuat desain pojok baca dan tempat penyimpanan buku. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun buku bacaan dalam rak. Dan yang terakhir, mencetak slogan atau poster tentang membaca. Hasil output yang dihasilkan yaitu tersedianya alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, tersedianya pojok baca dan rak buku. Yang ketiga, buku bacaan. Yang keempat, slogan poster membaca. Nilai dasar aneka yang terkait yaitu pertama, akuntabilitas, indikatornya kejelasan, konsisten dan tanggung jawab. Nasionalisme, indikator ketuhanan dan keadilan. Etika publik dengan indikator memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu dengan indikator inovasi, anti korupsi, indikator tanggung jawab, dan kerja keras. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Pada kegiatan ketiga, ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, menjelaskan tentang kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, peserta didik memilih buku yang ada pada pojok baca. Yang ketiga, mengajak siswa membaca buku bacaan yang telah dipilih selama 15 menit. Yang keempat, memberikan pertanyaan kepada siswa secara bergantian mengenai buku yang dibaca. Dan yang terakhir, membuat daftar nilai siswa. Output yang dihasilkan adalah dokumentasi, buku bacaan yang dipilih peserta didik, daftar pertanyaan, dan yang terakhir, daftar nilai. Keterkaitan kegiatan dengan nilai dasar aneka. Yang pertama, akuntabilitas, indikatornya kejelasan, tanggung jawab, dan adil. Nasionalisme, indikator ketuhanan dan persatuan. Yang ketiga, etika publik, indikator memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, komitmen mutu dengan indikator efektivitas. Dan yang terakhir, anti korupsi, adil, dan jujur. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dan yang kegiatan keempat, melaksanakan evaluasi. Tahapannya ada 3. Yang pertama, membuat kriteria penilaian. Yang kedua, mengadakan lomba bercerita. Yang ketiga, membuat rekapan daftar nilai selama kegiatan membaca dan lomba bercerita. Output yang dihasilkan, yang pertama, lembar kriteria penilaian. Yang kedua, foto pada saat peserta didik bercerita. Yang ketiga, rekapan daftar nilai. Nilai dasar aneka yang terkait dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, kejelasan, transparan, konsisten, dan adil. Nasionalisme dengan indikator ketuhanan dan persatuan. Etika publik, indikator mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Komitmen mutu, indikator efektivitas, anti korupsi dengan indikator jujur, adil, tanggung jawab, dan kerja keras. Keterkaitan dengan kedudukan dengan peran ASN adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan kelima, memberikan reward atau apresiasi kepada peserta didik, di mana tahapan kegiatan ada 2. Yang pertama, membuat daftar siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 1-3 selama kegiatan. Yang kedua, memberikan reward atau hadiah kepada siswa. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama dokumentasi, yang kedua reward berupa alat tulis, dan yang ketiga daftar nilai. Nilai dasar aneka yang
terkait yang pertama akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab dan transparan, yang kedua nasionalisme, indikator ketuhanan, yang ketiga etika publik, indikator menjalankan tugas secara profesional dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, yang keempat komitmen mutu, yaitu mutu, anti korupsi, jujur, adil, dan kesederhanaan. Keterkaitan dengan kedudukan dengan peran PNS, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kegiatan keenam yaitu pelaporan hasil kegiatan, di mana tahapannya ada 3. Yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Yang kedua, membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor. Output yang dihasilkan yaitu dokumentasi berupa pada saat konsultasi, dan yang kedua adanya laporan hasil aktualisasi. Nilai dasar aneka yang terkait, yang pertama akuntabilitas dengan indikator transparansi, integritas, tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme, indikator ketuhanan dan persatuan, etika publik, indikator menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, disiplin dan kerja keras. Dan keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS yaitu role of government dan pelayanan publik. Adapun jadwal rencana kegiatan aktualisasi itu, di mana kegiatan yang pertama dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober selama 2 hari, dan yang kedua pembuatan pojok baca dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 30 Oktober sampai 6 November. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan 15 menit membaca selama 3 minggu, dimulai dari tanggal 8 November hingga 27 November. Yang keempat, melakukan evaluasi, dimulai dari tanggal 24 November hingga 26 November, memberikan reward kepada peserta didik, dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 27 November, dan kegiatan terakhir pelaporan hasil kegiatan kepada mentor dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari tanggal 29 November hingga 1 Desember. Sekian Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Kasih. terima kasih Ibu Selvi Iya Pak. telah menyajikan rancangan aktualisasinya dengan judul meningkatkan budaya literasi dengan pengadaan pojok baca ya di kelas 3 SDN Paning Bawang. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Pak Sunario Misna selaku mentor memberikan dukungan dan penguatan yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Selvi atas rancangannya. Kami persilakan Pak Kabid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, yang saya hormati Pak Kos, Pak Pemudi, kemudian Ibu Endang. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan ini yang kami berharap insya Allah kegiatan ini yang memang kalau dia tadi dari tinjauan petakannya rendahnya minat baca ini dari zamannya kita sampai hari ini tetap menjadi masalah khususnya di Indonesia secara umum. Kami berharap kegiatan ini yang dilakukan ini benar-benar terpantau dengan bagus sehingga ada harapan terhadap anak-anak yang ada di pulau sana akan sama persis minimal dengan ada yang anak-anak yang ada di wilayah daratan, sehingga secara keseluruhan kita berharap alat ukur yang kita gunakan nanti untuk melihat kemampuan itu insya Allah sama. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada Pak Kos dan Ibu Enda serta Pak Irfan bahwa dinas kami ini Bapak untuk meningkatkan minat baca itu tahun ini kami menyediakan iPad sebanyak dengan anggaran sekitar 2,5 miliar untuk diperuntukkan peningkatan minat baca tadi juga itu supaya lebih menarik dengan isi pembelajaran di dalam iPad itu, kemudian dengan mata-mata pelajaran yang lainnya yang akan kami khususkan juga untuk di pulau-pulau yang ada. Jadi pengadaannya sekitar 1.000 lebih untuk tahun ini, 1.200 sekian iPad itu dengan satu tujuan peningkatan minat baca tadi itu sudah selesai dilelang dan tinggal tunggu barangnya sampai. Insya Allah akhir tahun ini semua sudah tersebar di pulau.
Jadi mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah juga mampu sesinkron apa yang diharapkan pada yang dipaparkan di kegiatan ini, sehingga minat baca itu benar-benar tumbuh pada diri siswa dan insya Allah berjalan dengan baik. Dan terus terang kami mensupport karena memang kondisi di sana pada porsinya memang masih seperti ini, masih perlu pemberian penguatan-penguatan untuk kegiatan pembelajaran terutama pada membaca. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan sementara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najo. Cukup berterima kasih Pak Selvis. Besar sekali dukungan dari Pak Kabit Inspektor, apalagi tersedia di Barat. Jadi selanjutnya kami serahkan kepada Pak Irfan Sadat, akan diharapkan memberikan koreksi dan masukan agar bisa rancangannya Bu Selvi lebih mantap. Kami persilakan Pak Irfan Sadat. Selesai Pak, Irfan Sadat saja. Makasih Pak Coach, Pak Wahab, saya punya guru, saya punya orang tua. Pak Mentor, Pak Sunaryo, luar biasa Pak. iPad yang akan dibelikan Pak ya. Mudah-mudahan sukses Pak, mudah-mudahan anak-anak harapan bangsa bisa meningkat pengetahuannya mereka, khususnya baca tulis. Di samping support yang diberikan Pak Mentor juga untuk Ibu Selvi kaitannya dengan rancangan aktualisasinya. Ibu Selvi bisa di ini dulu ya. Stop. Keluar dulu. Ya. Oke. Ya. Bu Selvi. Udah Bu Selvi ya? Ya Pak, siap. Kita kelihatan. Ya. Ya, izin Pak Coach, Pak Mentor ya. Silakan. Bu Selvi langsung ya. Ya sama nanti dengan teman-teman juga tadi yang saya bilang itu memang rata-rata semua mungkin copy dari teman-teman sehingga ada kepegawaiannya itu nanti dihilangkan ya. Oh ya Pak, siap. Langsung kepala badan. Terus marginnya nanti disesuaikan besaran, jangan etikanya ya, jangan terlalu besar yang kanan dibanding yang kiri ya, mungkin nanti dilihat lagi, dimanfaatkan ruang yang ada biar kelihatan lebih bagus ya. Siap Pak. Nah ini kan karena yang ini begini seharusnya di atas juga kayak begitu, jadi daftar tabelnya di ini lagi biar lebih bagus. Biasanya perempuan itu dalam membuat itu bagus-bagus biasanya ya. Nah ini nanti Bu Selvi nanti sama dengan teman-teman yang lain, ada juga yang beberapa orang yang bagus-bagus bagaimana mereka. Saya sih tidak terlalu permasalahkan, cuman persoalannya yang narasi yang dimasukkan ke sini tuh dari mana dapatnya kan. Nah, kalau memang ini tapi biar tidak ada, karena kalau kita membuat narasi sendiri itu agak susah juga ya. Nah kalau ini sama narasinya dengan yang ada di petunjuk yang 2015 itu pelaksanaan. Ini ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Seharusnya kalau itu jadi rujukan berarti harus sama semua dengan yang benar ini gitu. Yang berpedoman pada PRK yang LAN yang kediklatan 2015 itu. Kan sebenarnya kalau yang saya coba hanya beberapa tambahan saja. Ini yang paling dominan sebenarnya yang penambahannya tidak terlalu signifikan, itu ditambah dengan di etika publik itu ada penambahan di Undang-Undang Nomor 5 itu saja pasal 4. Selebihnya kalau saya coba tanya dari teman-teman yang punya agenda ini kurang lebih sama. Cuman pengembangannya kita karena di MOC kita nggak bisa masuk gitu. Cuman yang saya ini kan sebagian sama, sebagian beda. Seharusnya kalau memang itu jadi patokan berarti harus sama dong. Bukan begitu Bu Selvi ya? Ya Pak, siap. Iya, nanti dilihat sajalah disesuaikan ya. Indikator. Nah ini kan saya bilang yang nasionalnya di sini sebenarnya indikatornya sudah cuman nanti di tengah. Nah, indikatornya sudah pas semua gitu. Nah, cuman memang saya coba tanya juga yang dengan sekarang yang omisi sekarang ini yang tadinya ketuhanan itu dilengkapi katanya.
dari informasi yang saya dapat dari teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama, sila kedua, sila ketiga kayak begitu. Tapi indikatornya sama. Jadi saya kira sudah bagus. Nah, ini sama. Kayaknya memang mungkin ambil dari satu teman ini. Jadi saya lihat sama juga. Ini ada nanti di poin kedua, ketiga sebelum yang 3 ini jadi 4 ada satu narasi yang terlewatkan itu, ya. Nanti coba dilihat di pasal 4 ada narasi. Yang narasi yang hilang satu itu. Begitu Bu Sylvia? Ya, siap Pak. Ya. Ini juga gitu. Saya coba kasih lingkar begini, tapi coba nanti dilihat karena di pedoman itu yang ada itu dia penjelasan dari efisiensi itu apa, efektivitas itu apa. Nah, itu yang kalau ini Richard kan ada dasarnya Richard. Cuman ya itu apakah kita mengacu pada ini atau pada yang petunjuk pelaksanaan yang 2015 itu gitu. Teori ini gitu. Tapi ini terserahlah gimana. Cuman ini di komitmen mutu ini sudah kan nilainya kan komitmen mutu. Di sini bukan komitmen mutu, orientasi mutu di sini. Oh ya Pak, siap. Coba dilihat nanti ya. Ya, Pak, Betul siap. ya Bu Selvi ya? Iya Pak. Ya, gitu. Saya kira itu. Begitu juga anti korupsi indikatornya itu saya nggak tahu Ibu Selvi ambil dari mana gitu. Dari ada beberapa tadi teman indikatornya bagus. Dia sudah memasukkan berdasarkan indikator ini kan ada beberapa indikator seperti jujur, ada berapa indikator kan. Saya coba coba lihat sesuaikan dengan saya punya yang coba saya dapat dari beberapa pengampu itu tidak sama, tapi nanti coba dilihat kembali. Siapa? Disesuaikan sajalah mana yang ini. Karena kenapa saya bilang ini? Karena berpengaruh ke bawah gitu. Di dalam tahapan kegiatan itu di situ akan dimasukkan nilai-nilai itu. Nah. Oke, saya kira ini saya sudah coba lihat ini tahapan kegiatannya udah cukup Nah, ini kan di nilai ini kan di akuntabilitas, di nasionalisme itu sama, cuman di etika publiknya ada nilai. Di sini ada kerjasama, konsultasi. Kalau kita lihat di situ ada beberapa sama, tapi ada beberapa beda gitu. Itu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi coba diseragamkan yang mana yang mau dipakai. Nah biasanya ini tergantung ini saja. Cuman biasanya nilai keterkaitan ASN terhadap NKRI ini biasanya setelah tahapan kegiatan 1, 2, 3 dia biasanya di sini di bawah sini. Nah ini kan sudah ada. Kenapa di atas sendiri ya? Ini nilai ini NKRI-nya. WOG-nya kan seharusnya di sini. Kalau memang mau ditambahkan lagi di sini. Di bawah sini kan? Di bawahnya Gimana tahapan kegiatan, Pak. Oh ini di atas ya ditaruhnya. Iya, Pak. Seharusnya biasanya yang Di bawah. umum itu dia di bagian bawah, dimasukkan di bagian bawah. Setelah nilai-nilai agenda 2, agenda 3-nya di bawah sini, di tahapan kegiatan terakhir. Iya, Pak, siap, Pak. Ya, nanti menyesuaikan aja lah. Nah, ini saya lihat juga pojok baca ya, literasi kan. Iya, Pak. Nah, ini bahasa output itu yang saya bilang ke teman-teman yang lain, bahasa output itu apa yang kamu buat akan dilaksanakan gitu, ya kan? Menyiapkan alat dan bahan gitu, alat yang akan berarti kalau kamu menyiapkan hasilnya nanti tersedia alat kan, maksudnya gitu, ya? Iya, Pak, siap. Ini bagus ini, merancang dan membuat desain tersedianya pojok. Ini masih desain, seharusnya desain ya, tersedianya desain kan kamu masih membuat desain pojok baca, belum pojok bacanya kan, ya kan? Nah, berarti desainnya mengumpulkan buku, tersedianya buku untuk itu kan, untuk rak ini, untuk pojok bacanya kamu kan, kayak gitu. Ini kan mencetak slogan dan poster, tersedianya pendek-pendek aja bahasa output, tersedianya, terlaksananya, tersosialisasinya. Kalau melakukan sosialisasi kayak begitu, bahasa output itu kayak begitu. Ya kan? Mencetak poster tentang membaca. Poster, slogan, membaca. Itu kan jadi mengulangi lagi bahasa yang sudah ada gitu. Sedangkan yang kita harapkan itu outputnya itu apa sih dari kegiatan itu. Begitu. Ya.
Ya, Pak. Nah, Siap. ini sama dengan tadi. Nah, ini narasi 15 kegiatan 15 menit sebelum membaca ini barangkali nanti nggak usah dinarasikan lagi waktunya gitu. Pasti orang kalau ada kegiatan membaca ya disiapkan membaca kayak gitu ya. Nggak usah 15 menit untuk membaca. Enggak. Oh, ya, Pak. Pokoknya ada waktu untuk membaca kan. Ya, Nah, Pak. berarti terlaksananya siswa membaca atau selesainya kayak gitu ya. Iya, Pak. Jadi yang 15 menit narasi 15 menit itu ya. Ya, Pak. Jadi dicari narasinya lebih tepat ya. Nah, itu. Yang kedua ini ada beberapa kegiatan saya lihat tidak ada outputnya. Atau memang lupa atau belum dibuat ya. Sementara kan yang kita melihat dari hasil kegiatan, tahapan kegiatan itu output kan. Nah, itu kan output ini akan dilampirkan di aktualisasi nanti kan. Bukan begitu ya Bu Selvi ya? Oh, jadi setiap tahapan kegiatan, Pak, ada outputnya. Harus ada output kan, itu Ya, yang akan kamu akan buat kejelasan target. Maka ada nilai akutabilitas itu kejelasan target. Kamu menyusun suatu kegiatan atau program, kalau tidak ada output bagaimana? Ya, Pak. Hasilnya Siap. apa dan? Siap, Pak. Ya kan? Bagaimana membuat suatu kegiatan ditanya outputnya apa? Enggak ada. Ya, Pak. Ya kan? Nah, itu jadi tahapan kegiatan itu, setiap tahapan kegiatan yang akan kamu buat, kamu pertanggungjawabkan, ada hasilnya gitu. Ya, Pak. Siap. Gitu ya. Terus memberikan pertanyaan kepada siswa, ya kan? Nah, ini daftar nilai. Tersedianya daftar nilai siswa kayak begitu aja. Ini bahasa ini diulang lagi di sini gitu. Padahal output itu keluarannya apa yang kamu buat dari kegiatan membuat daftar siswa ini, apa outputnya, keluarannya itu apa, hasilnya itu apa gitu. Ya, Pak. Siap. Ya, paham ya? Ya, Pak. Siap. Paham. Melaksanakan evaluasi, memberikan reward. Nah, biasanya, ini sudah tumpuk-tumpuk saya lihat. Sudah di sini ada melaksanakan evaluasi. Biasanya melaksanakan evaluasi itu di awal kalau kita ada reward, berarti ada pre-test dan post-test, ya kan? Nah, artinya ada setelah pre-test, post-test, kita berikan pembelajaran, berarti kita kasih reward mereka supaya termotivasi. Nah, itu biasanya di kegiatan evaluasi akhir gitu. Nah, ini sudah ada evaluasi, memberikan reward ini biasanya masuk di evaluasi terakhir gitu. Nah, ini sudah ada evaluasi, terus ada reward lagi, terus ada pembuatan laporan lagi. Sementara evaluasi itu, monef terakhir itu di dalamnya itu adalah laporan akhir, menyampaikan laporan akhir apakah ke coach, ke mentor utama dan ke coach itu. Jadi dievaluasi atau makanya ada kegiatan yang namanya monef, monitoring awal, evaluasi akhir kayak gitu. Jadi monitoring dan evaluasi. Di awal itu kita monitoring, di akhir kita evaluasi apa-apa yang sudah dilaksanakan. Begitu ya. Saran nanti coba dilihat. Jadi jangan membuat kegiatan itu sama, kurang lebih mirip-mirip, padahal seharusnya masuk saja di tahapan kegiatan. Begitu Bu Selvi ya. Iya, Pak. Siap. Dari itu terus kaitannya dengan nilai. Saya kira sudah ada beberapa nilai yang sudah ini, tinggal mungkin nanti ditambahkan lagi. Kaitannya seperti ini. Saya cuma mau tahu sejauh mana Ibu Selvi mampu menarasikan bahwa seperti contoh akuntabilitas, di situ ada transparansi, ada integritas. Maksudnya gimana itu menurut Bu Selvi? Kenapa ada transparansi, ada integritas gitu? Ya, Pak, di sini saya memasukkan indikator transparansi pada nilai akuntabilitas, di mana di sini saya sebagai penulis atau pelaksana kegiatan aktualisasi secara terbuka menyampaikan kegiatan yang akan saya lakukan kepada mentor. Itu secara transparan, terbuka, apapun yang ingin saya lakukan pada kegiatan aktualisasi di sekolah. Kemudian integritas di sini, integritas berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan usaha secara terus-menerus. Seperti itu, Pak. Ya, itu kan artinya paham nilai itu kan. Kalau kira-kira kalau dimasukkan kejelasan target bagaimana menurut Bu Selvi? Masuk enggak? Kejelasan target. Nah, di akuntabilitas dalam melakukan tahapan kegiatan ini. Masuk enggak kejelasan target? Bisa, Pak, bisa masuk kejelasan target, artinya masuk, di sini kan? Mempunyai tujuan yang jelas ke depannya.
Ah, itu berarti di saat konsultasi, melakukan konsultasi kan memberikan kepada mentor bahwa ini loh yang akan saya laksanakan gitu. Ya kan, sesuai program, ada jadwalnya, ya kan, ada tahapan-tahapan kegiatan, outputnya ini nanti. Jadi jelas semua, itu makanya kita tambahkan ada kejelasan target di dalamnya nilai. Kayak begitu ya. Ya, Pak, siap. Bu Selvi ya, begitu ya. Ya, Pak, Pemahaman. siap. Jadi saya kira Ibu Selvi sudah paham dengan nilai-nilai ini. Nanti tinggal lebih diinternalisasikan. Saya kira itu dulu. Saya kira bagus. Tinggal nanti ada beberapa saran saya yang khusus output itu. Jadi laksanakan apa yang dilaksanakan kegiatan itu hasilnya apa gitu. Nah nanti itu diaktualisasi, nanti akan dibikinkan laporan kan. Apakah dalam bentuk gambar, foto-foto, apakah dalam bentuk video. Nanti itu hasilnya kayak begitu ya. Jadi apa yang mau dikerjakan, hasilnya apa gitu, kamu tunjukkan gitu. Ya, karena semua kegiatan ini nanti diaktualisasi akan kita lihat nanti. Oh, ini kegiatan ini mana hasilnya mana, yang ini mana outputnya mana gitu. Kita lihat satu-satu kayak gitu nanti. Nah, ya. Ya, Pak, siap. Oke, saya kira demikian. Nanti tinggal diperbaiki saja. Nanti kamu bisa ke Pak Coach, beliau senior gurunya kita juga. Saya kira demikian Pak Coach. Makasih Pak Mentor, iya Bu Selvi ya. Makasih, Pak. Dikit aja nanti tolong di ini. Ya, Pak, siap. Pak Coach makasih, Pak Mentor makasih. Makasih Guru. Ya, terima kasih Pak Irfan Sadat atas masukan dan koreksinya. Tentunya Bu Selvi sudah catat mana saja yang perlu Ibu sesuaikan dengan saran Pak Ivan ya. Ya, Pak. Baik, juga Pak Sunario Mesnan, terima kasih Pak atas kehadiran di tengah-tengah kesibukan. Sukses selalu Pak Sunario. Sukses Pak. Pak Kabit, sukses Pak Sunario. Ya. Sukses. Selamat bekerja Pak Irfan. Siap. Irfan Sadat saja Pak ya. Irfan Sadat. Terima kasih Bapak. Bu Endang. Yo Bu Selvi, sukses. Ya, Pak. Yuk. Sukses. Ibu Endang. Pak Sunario. Terima kasih. Baik, Pak Bapak Sunario, makasih Pak. Bapak. Ya, terima kasih Pak Mentor Terima kasih, sudah Bapak, Ibu bersedia Endang. mendampingi Ibu Selvi. Terima kasih Pak Penguji sudah memberikan arahan dan masukan. Dan terima kasih untuk Pak Coach yang sudah membimbing rancangan ini. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pamit. Pamit. Iya, silakan Pak. Oke Pak. Selvi, terima kasih. Ya, semangat. Kamu bisa. Pasti bisa. Pasti. Siapa dulu mentornya, coachnya juga. Semangat fokus. Semangat fokus. Izin lift, Bu. Ya. Tinggal 2 orang peserta lagi ini Pak. Gas. Lanjut, gas full. Dia Ini Bapak. Tidak aktif di WA-nya. Baru-baru dia